Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh peserta rapat. Saya selaku penanggung jawab pada rapat ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat. Sebelum acara rapat kali ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, persilahkan. Selesai. Pada rapat hari ini, kita semua akan membahas mengenai launching produk baru kita, yaitu minyak goreng. Sebelum kita membahas mengenai produk baru, saya persilahkan kepada Bapak Farhan selaku Direktur dari CV Andika Utama untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Saudara Diki Setiawan selaku General Manager kita. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan rapat tentang produk kita ke depannya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk pada syafaatnya di hari kelak nanti. Amin. Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya selaku Direktur dari perusahaan CV Andika Utama mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta rapat yang telah hadir dengan tepat waktu. Saya berharap dengan adanya rapat ini kita semua dapat mengetahui kekurangan dan memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas produk kita ke depannya. Kemudian, untuk rapat sebelumnya akan dipandu oleh General Manager kita, Saudara Diki Setiawan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Farhan selaku Direktur dari CV Andika Utama. Selanjutnya kita akan membahas inti dari rapat pada hari ini. Mengenai peluncuran produk baru ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas agar produk ini dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan kita ke depannya. Salah satunya mengenai model rancangan produk dan biaya yang akan kita keluarkan. Saya persilahkan kepada Kepala Bagian Personalia, Ibu Fitria, untuk memberikan laporan dan saran mengenai produk baru yang akan kita keluarkan. Sebelum itu, saya persilahkan Saudari Anastasia Bunga selaku Sekretaris untuk share screen. Silakan. Baik Pak, mohon tunggu sebentar. Baiklah, terima kasih Bapak Diki atas waktu yang diberikan. Saya Fitria, selaku Kepala Bagian Personalia, izin memberikan pendapat. Menurut saya, untuk minyak goreng yang akan kita buat nantinya, ada baiknya apabila kita memakai bahan-bahan yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Dikarenakan mulai banyaknya orang-orang yang menyukai makanan dengan proses pemasakannya yang digoreng, jadi kita bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk menciptakan produk baru bagi perusahaan kita. Selain menguntungkan bagi perusahaan, peluang tersebut juga dapat menguntungkan bagi konsumen. Izin menanggapi. Silakan Ibu Arifah. Terima kasih. Saya Arifah, selaku Kepala Bagian Pemelaporan dan Saran. Saya setuju dengan pendapat dari Ibu Fitria mengenai bahan yang aman, berkualitas, dan ramah lingkungan. Tetapi, jika hanya dengan iming-iming bahan yang berkualitas, apakah dapat menarik minat pelanggan untuk membeli dan menggunakannya dalam waktu jangka panjang? Saya izin menanggapi. Monggo Bapak. Saya setuju dengan pendapat Ibu Fitria mengenai bahan yang disebutkan tadi. Namun, sama dengan pertanyaan dari Kepala Bagian Pelaporan dan Saran Ibu Arifah, apakah kita dengan mudah dapat menarik pelanggan agar membeli produk kita? Izin menanggapi. Silakan Ibu Esa. Terima kasih. Saya Hesa, selaku Kepala Bagian Pabrik. Menurut saya, dengan kita menggunakan bahan alami dan ramah lingkungan, para pelanggan akan memakainya. Kita harus membuat minyak goreng tersebut seunik mungkin agar mendapatkan banyak peminat. Jika kita membuat produk dengan bahan yang berkualitas, tentu kita akan membutuhkan modal yang besar. Di satu sisi, kita juga harus memikirkan harga pasar yang terjangkau di masyarakat. Untuk bahan baku utama, kita dapat bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit terbesar di Kalimantan.
Izin menanggapi. Silakan Ibu Farika. Terima kasih. Saya selaku Kepala Bagian Produksi ingin memberikan sanggahan terkait masukan dari Ibu Esa. Mengenai bahan baku, sepertinya kita dapat berinovasi untuk menarik konsumen dengan memanfaatkan bahan yang tidak biasa. Mungkin contohnya seperti jagung dan kedelai, misalnya. Mohon maaf, Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat. Saya izin menanggapi. Monggo silakan Ibu Fitria. Saya juga berpikir demikian seperti yang dipikirkan oleh Ibu Fariha. Bahan yang digunakan sebisa mungkin bukan bahan yang biasa digunakan pada umumnya. Dengan itu memungkinkan menarik rasa penasaran pelanggan. Selain itu, barang tersebut juga mudah dijumpai dan harganya pun relatif murah. Sehingga kita dapat menekan biaya produksi. Saya izin menanggapi. Monggo, Bu Alvina. Baik, terima kasih. Saya Alvina selaku Kepala Bagian Pembelian. Berhubungan dengan laporan dan saran Ibu Fitria selaku bagian personalia, kami akan berusaha untuk mencari bahan baku yang terjangkau dan juga berkualitas. Sebelumnya saya ingin menanggapi. Silakan Bapak. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Menurut pertimbangan saya, untuk bahan baku utama yang akan kita gunakan adalah kedelai. Mengingat banyak perusahaan yang telah menggunakan kelapa sawit sebagai bahan utama mereka. Jadi, kita sepakat untuk menggunakan kedelai sebagai inovasi baru untuk pembuatan minyak goreng kita ke depannya. Mohon maaf Bapak Diki, izin untuk menanggapi. Monggo Ibu Fiona. Sebelumnya, saya Fiona dari Kepala Bagian Kesehatan dan Keselamatan izin untuk memberikan sedikit masukan. Nah, pada saat pembuatan produk nanti, mungkin kita harus diperhatikan dulu ya, mulai dari proses pembuatannya sampai pengemasan. Itu harus higienis dan dengan kemasan yang menarik, agar banyak pembeli yang tertarik. Nah, untuk kemasannya sendiri itu harus tertutup rapat, sehingga tidak ada yang terjadi kebocoran pada kemasan tersebut. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Izin menanggapi Bapak. Monggo, silakan Ibu Farika. Baik, terima kasih. Untuk kemasan dari produk yang akan kita keluarkan nanti, menurut saya akan lebih efektif jika kita menggunakan botol plastik yang ramah lingkungan, yang mana nantinya akan kita sediakan dalam berbagai macam ukuran. Begitu Bapak. Terima kasih Ibu Farika atas saran dan masukannya. Mungkin ada lagi yang ingin mengutarakan saran. Saya izin menanggapi. Monggo Ibu Arum, silakan. Baik, sebelumnya saya Arum Stiani, Kepala Bagian Teknologi dan juga Produk. Saya setuju dengan saran dan laporan dari Ibu Fiona dan juga Ibu Farika terkait penggunaan bahan kedelai sebagai minyak dan juga penggunaan kemasan botol plastik ramah lingkungan. Karena dengan bahan yang mudah dijangkau tersebut, kita bisa memaksimalkan penggunaan teknologi yang akan kita gunakan nantinya. Terima kasih. Izin menanggapi Bapak. Monggo, silahkan Ibu Elisa. Saya Elisa Estarini, selaku Kepala Bagian Gudang. Saya setuju dengan Ibu Arum selaku Kepala Bagian Teknologi dan Produk. Di tahun 2021 ini, kita harus memanfaatkan teknologi guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Begitu Bapak. Terima kasih Bu. Mungkin ada lagi yang ingin memberi masukan? Maaf, saya izin menanggapi. Monggo Ibu Farika. Menurut saya, laporan dan saran Ibu Arum selaku Kepala Bagian Teknologi dan Produk dan Ibu Elisa selaku Kepala Bagian Gudang pasti akan dapat menarik banyak peminatnya. Saya setuju apabila di tahun 2021 ini kita dapat membuat minyak goreng selain dari kelapa sawit. Begitu Bapak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin cukup. Saya ingin menanggapi. Silakan Bapak. Terima kasih atas berbagai saran yang telah rekan-rekan berikan. Terkait kemasan produk sudah saya tetapkan bahwa untuk kemasan sebaiknya menggunakan botol plastik yang ramah lingkungan agar mudah didaur ulang ke depannya. Terima kasih. Baik, saya izin menanggapi. Saya setuju dengan laporan dan saran yang telah
rekan-rekan berikan, saya yakin produk baru ini akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan kita. Apa masih ada yang ingin memberikan laporan dan saran lagi? Permisi Bapak, saya izin menambahkan. Monggo, Ibu Dia. Sebelumnya saya Dia selaku Kepala Bagian Pemasaran ingin menambahkan saran agar produk kita lebih cepat dikenal masyarakat. Bagaimana kalau kita memasarkannya melalui sosial media? Terima kasih. Boleh? Izin menanggapi. Silakan, Ibu Evi ya. Saya Evi, selaku Kepala Bagian Pengadaan. Saya sangat setuju dengan laporan dan saran dari Ibu Dias selaku bagian pemasaran. Bagaimana jika kita memasarkan produk ke seluruh Indonesia terlebih dahulu? Jika sudah mencapai dengan target, kita dapat memasarkan ke kancah internasional. Baik, saya izin menanggapi. Monggo, Pak. Saya sangat setuju dengan pendapat rekan-rekan dengan mempromosikannya melalui media sosial. Bagaimana dengan Ibu Hani selaku Kepala Bagian Keuangan? Apakah sudah memperkirakan budget yang akan kita gunakan untuk peluncuran produk baru ini? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Farhan kepada saya. Saya Hani selaku Kepala Bagian Keuangan sudah memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Perkiraan biaya kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Biaya tersebut memang relatif besar karena kita memakai bahan yang berkualitas tinggi dan akan melakukan promosi ke beberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, saat launching produk nanti, kita juga akan menggunakan promotor dari berbagai influencer ternama di Indonesia agar launching produk kita dapat berjalan dengan lancar serta mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani dan kepada semuanya. Apakah semua setuju dengan rencana rancangan ini? Setuju, Bapak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Bapak. Baik, karena seluruh kepala bagian telah setuju, maka saya putuskan bahwa untuk launching produk baru kita kali ini akan menggunakan minyak goreng dengan bahan baku kedelai dan botol plastik ramah lingkungan sebagai kemasannya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Anastasia Bunga selaku sekretaris untuk memberikan kesimpulan atas pembahasan rapat pada hari ini. Monggo, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Diki atas kesempatannya. Saya Anastasia Bunga selaku sekretaris akan memberikan kesimpulan dari rapat pada pagi hari ini bahwa kita akan meluncurkan produk baru yaitu minyak goreng dari bahan kedelai dan kemasan dari botol plastik yang mengutamakan kealamian dan kualitas terbaik. Produk minyak goreng ini akan kita promosikan ke berbagai daerah di Indonesia secara langsung serta dengan memanfaatkan media sosial. Demikian kesimpulan rapat kita mengenai peluncuran produk baru. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta rapat yang sudah hadir dan yang sudah mau bekerja sama untuk menghasilkan produk unggul ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Bunga atas kesimpulan yang telah disampaikan. Saya rasa rapat hari ini cukup sampai di sini. Semoga untuk pelauncingan produk terbaru kita dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebelum rapat saya akhiri, apakah ada yang dipertanyakan kembali? Saya kira cukup, Bapak. Saya kira juga sudah cukup, Bapak. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk presensi, link ada di room chat. Silahkan yang belum presensi. Baik, apabila sudah presensi dan sudah tidak ada yang dipertanyakan kembali, maka Pak rapat pada hari ini saya akhiri. Saya selaku General Manager dari CV Andika Utama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Notulen Rapat Dinas CV Andika Utama, Jalan Juanda, nomor 45, Surakarta.
Rapat diadakan pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 melalui media online Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Bapak Diki Setiawan selaku General Manager. Rapat dihadiri oleh 14 orang peserta. Susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kemudian sambutan ketua rapat. Lalu sambutan dari direktur. Yang keempat, pembahasan launching produk baru yaitu minyak goreng. Kemudian pembacaan kesimpulan rapat, presensi peserta rapat, dan penutup. Selanjutnya, risalah pembicaraan. Yang pertama, rapat dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua rapat membuka rapat dengan mengucapkan salam dan terima kasih atas kehadiran para peserta rapat, serta berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing peserta. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Farhan selaku Direktur CV Andika Utama. Yang kedua, kemudian dikemukakan pendapat dari masing-masing kepala bagian CV Andika Utama tentang launching produk baru yaitu minyak goreng. Yang ketiga, jalannya rapat dan beberapa keputusan yang diambil sebagai berikut. Poin A, bahan baku yang akan digunakan untuk produk minyak goreng baru adalah kedelai. B, kemasan yang digunakan adalah botol plastik ramah lingkungan dan tersedia dengan berbagai macam ukuran. C, biaya total yang digunakan untuk pembuatan produk sebesar 1 miliar rupiah. Dan terakhir, produk akan disebarluaskan di seluruh daerah Indonesia dan juga melakukan promosi melalui media sosial dan endorsement dari beberapa influencer. Keempat, hal-hal yang diusulkan. Poin A, bahan baku berupa kelapa sawit, jagung, dan kedelai. B, kemasan produk dengan botol plastik ramah lingkungan. C, pemasaran produk dilaksanakan ke seluruh wilayah Indonesia. D, pemasaran produk melalui iklan, media sosial, dan endorsement. Kemudian, rapat ditutup oleh ketua tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan ucapan terima kasih.